Halo developers, kita masih ketemu lagi untuk membahas materi kelanjutan dari materi sebelumnya ya. Oke, materi sebelumnya adalah bagaimana konsep manajemen, penerapan konsep manajemen di dalam konteks perpajakan. Oke, kali ini setelah kita paham bagaimana mengelola atau memanajemenkan pajak itu tadi ya sebelumnya, kali ini kita akan bahas masalah efektivitas pengelolaan pajak. Yang dimaksud dengan efektivitas pengelolaan pajak itu seperti apa? Ya, kita batasi dulu pada efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas pengelolaan apa? Bahasa gampangnya atau pemahaman yang sederhana. Efektivitas apa? Prosedurnya benar dulu. Prosedurnya benar, caranya benar dulu. Ya. Kenapa itu menjadi penting? Karena prosedur yang benar di dalam perpajakan tentunya ya. Prosedur yang benar akan menentukan hasilnya nanti. Ya, hasilnya benar nggak? Ketika prosedurnya benar, caranya sudah efektif. Pengelolaan manajemennya sudah efektif, maka baru kita akan dapat mengukur efisien nggak? Efisien nggak ini? Kita akan evaluasi itu. Efisien nggak cara yang sudah kita terapkan tadi? Berdasarkan apa yang sudah ditetapkan di dalam plan. Ya. Oke, kalau gitu efektivitas di dalam manajemen pajak apa ya? Efektivitas di dalam manajemen pajak adalah bagaimana kita mengelola satu jenis pajak tertentu atas salah satu atau keseluruhan aspek pajak atau jenis pajak yang menjadi hak dan kewajibannya satu wajib pajak. Misalnya gimana? Misalnya gini, kita ambillah salah satu contoh yang kalau ukurnya adalah WP-nya itu adalah WP badan dan bentuk badan usahanya adalah PT, ya, berbadan hukum PT. Oke, kemudian kalau PT, pajak apa aja yang harus dikelola? Pertanyaannya itu dulu. Jadi dalam melakukan manajemen pajak atau mengukur efektivitas manajemen pajak, yang pertama adalah tentukan dulu badan usahanya. Ya, sudah ditentukan badan usahanya. Bentuknya apa? Yang ketiga, setelah bentuk badan usahanya kita ketahui aktivitas operasinya apa aja. Ketika kita sudah paham tiga hal ini dulu, maka manajemen pajak itu dulu yang kita pahami. Badan usahanya apa, bentuk usahanya apa, aktivitas operasinya apa, baru kita bisa bicara mengenai manajemen. Manajemen yang bagaimana? Manajemen yang efektif. Manajemen yang efektif di dalam manajemen perpajakan adalah yang pertama, yang efektif yang bagaimana? Pencapaian tujuannya atau prosesnya dulu, ya. Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Prosedurnya seperti apa? Baru nanti kita bisa akan ada dua hal di sini. Efektivitasnya bagaimana? Efektivitasnya adalah prosedurnya benar dulu. Prosedur benar gimana? Prosedur yang ditentukan oleh undang-undang dan ketentuan perundang-undangan, ya. Prosedurnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah baru di sini kita manfaatkan fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitas yang diberikan oleh undang-undang, ya. Fasilitas yang diberikan oleh undang-undang atas ini tadi, ya. Atas WP badan tertentu tadi, WP badan tertentunya, apakah dia badan usahanya apa, aktivitas operasinya apa, apakah dia memiliki fasilitas? Ya. Apakah dia memberikan fasilitas? Ada di mana fasilitasnya? Ada di undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Ya, itu dulu. Makanya penting untuk kita tahu apa bentuk badan usahanya, aktivitas operasinya apa, pahami hak dan kewajibannya atau jenis pajaknya dulu deh. Ya. Jenis pajak yang terkait dengan hal tersebut di atas apa aja? Bisa jadi PPh 21, bisa jadi PPh 22 dan seterusnya. Nah, fasilitas untuk setiap jenis pajak itu berbeda-beda. Maka tugas manajemen adalah yang pertama memastikan dulu prosedurnya betul. Yang kedua baru kita slicing, kita cari fasilitas yang memang undang-undang berikan.
ya. Sehingga gimana? Sehingga nanti prosedurnya benar dan kita memanfaatkan fasilitas. At the end, kita akan tahu berapa efisiensi yang tercipta ketika kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh undang-undang. Seandainya tidak dimanfaatkan, bagaimana? Seandainya kita manfaatkan, bagaimana? Dan seandainya punya beberapa fasilitas, itu yang akan kita evaluasi. Seandainya undang-undang memberikan fasilitas ABC. Fasilitas ABC itu mana yang bisa kita pakai disesuaikan dengan bentuk tadi, tapi kita nggak boleh maksa ya. Kita nggak boleh maksa dalam artian satu bentuk badan usaha PT ya misalnya. Di fasilitas tadi kita tidak bisa pakai, jangan kita paksakan untuk bisa kita pakai. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan pengelolaan pajak. Pengelolaan pajak. Jadi direncanakan dulu gitu loh. Yang direncanakan apa? Pajaknya mau dibayar berapa? Bukan berarti mau dibayarnya sedikit, bukan. Tapi dalam artian yang terutangnya berapa? Yang dari satu bentuk badan tertentu terutangnya berapa? Ketika bisa dipastikan terutangnya berapa, baru kita akan lakukan. Oh bisa nih kita pakai fasilitas ini. Kalau kita nggak pakai fasilitas, yang terutangnya sebesar X. Tapi kalau kita pakai fasilitas, yang terutang adalah sebesar X-1. Maka efisiensi tercipta pada saat X-1. Pada saat manajemen menggunakan fasilitas yang diberikan oleh undang-undang. Ya. Apakah satu manajemen pajak atau satu pengelolaan pajak aja itu udah melingkupi satu perusahaan? Belum tentu ya, belum. Kenapa? Karena setiap jenis pajak mempunyai prosedur yang berbeda, mempunyai kriteria yang berbeda, mempunyai critical point yang berbeda, sehingga manajemen pajak yang dilakukan juga berbeda untuk setiap jenis pajak. Maka dari itu ketika kita masuk ke dalam manajemen pajak, kita pahami dulu ya beberapa hal. Yang pertama, kita sudah dari awal kita sudah konsep manajemennya, penerapan di dalam konteks perpajakannya. Lebih jauh sekarang kita bicara efektivitasnya. Gimana sih supaya efektif? Ini dulu prosedurnya benar dan fasilitas pemilihan fasilitas menjadi penting sehingga efektif dalam pembayaran pajak ya. Efektifnya gimana? Kita sudah benar prosedurnya dan kita manfaatkan fasilitas yang dikasih. Untuk mana? Untuk setiap jenis pajak yang berbeda. Untuk setiap jenis pajak yang berbeda berdasarkan apa? Disesuaikan pada bentuk badan usaha, aktivitas operasi, dan jenis pajak apa aja. Oke? Ya, jadi efektivitasnya demikian ya. Semoga bisa dipahami ya yang dimaksud dengan efektivitas. Karena pada saat selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai efisiensi pembayaran pajak. Jangan lupakan efektivitas, karena efektivitas biasanya bergandengan tangan dengan efisiensi. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.